kalau misal kerahiman itu juga banyak umat yang hadir pada waktu seperti kan misal kerahiman ya Jumat pertama kan itu. Kehidupan devosi kerahiman ilahi katedral itu kita mulai dengan pembelajaran bagaimana umat itu mau berdevosi kepada kerahiman ilahi. Kerahiman Allah itu adalah kebaikan Allah. Ya. Jadi mengundang semua, baik yang kecil, yang muda maupun yang tua pun sekalipun. Hai Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Bersama dengan saya, Chelsea, yang akan menemani Sobat sekalian di podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu luar biasa dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu? Hai, dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi, Bu Indra di sini. Hai, saya Kimilia Kasikit dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Hati Kudus Yesus, Surabaya. Saya Yosef dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Katedral Surabaya. Baik, selamat datang ya Bu di podcast kami. Gimana Bu kabarnya Pak? Bu, kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Terlihat sangat cerah-cerah sih kalau kelihatan saya ya. Sangat bersemangat. Nah, kali ini tuh kita mau bahas terkait dengan Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi. Gini Bu, sebenarnya saya kepo ya dengan Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi. Mungkin untuk memulai, saya ingin tahu nih Bu, kira-kira gimana sih sejarah dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi ini bisa mungkin berdiri ya di HKY ini? Devosi Kerahiman Ilahi diperkenalkan di Surabaya untuk pertama kali pada tahun 2005 oleh Ibu Mahda Nangohi. Pada 7 Oktober 2005 terbentuklah Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya atau PDKI Keuskupan Surabaya. Periode pertama diketuai oleh Ibu Teresia Martono dengan moderator R.D. Antonius Gosal. Atas prakarsa Ibu Teresia Martono, dibentuklah Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Pelantikan pengurus dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2007 oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Pada periode pertama diketuai oleh almarhum Ibu Emi Cipta Raharja. Periode yang kedua oleh Ibu Joyce Chandra. Periode yang ketiga oleh saya sendiri, Kimilia Kasikit. Dan periode yang keempat sampai sekarang oleh Ibu Heni Sulistyo Jiniwati. Demikian sejarah singkat PDKI HKY Katedral Surabaya. Oh, ternyata sejarahnya cukup panjang ya Bu, hingga bisa berdiri di HKY ini. Ya. Duh, jadi saya jadi penasaran nih Bu, kira-kira ini berapa ya jumlah anggota atau mungkin pengurus inti nih Bu? Atau mungkin peserta dari PDKI itu sendiri? Begini, kalau untuk anggota kita melihat peserta. Jadi peserta itu tergantung pada acara masing-masing yang diadakan. Kita punya banyak acara, jadi tergantung ya. Kalau acaranya misalnya pembelajaran itu kira-kira sekitar 70 sampai 90 peserta. Kemudian kalau acara pewartaan Kerahiman Allah itu kira-kira sekitar 80-an, 90-an gitu ya. Itu kira-kira. Nah, kalau misal kerahiman itu juga banyak umat yang hadir pada waktu seperti kan misal kerahiman ya Jumat pertama kan itu. Begitu kira-kira gambarannya. Ternyata bukan anggota tapi lebih ke peserta Iya, ya. Lebih betul. ke tergantung kegiatannya seperti apa. Betul, kegiatan. Ketertarikannya kita cari supaya makin banyak peserta yang join. Betul. Kalau untuk pengurus inti nih Pak, kira-kira? Untuk pengurus intinya sekarang kami ber-8, dari Bu Heni sebagai ketua, kemudian Bu Indah, Bu Kim,
Bu Indra saya sendiri, Bu Ani, Bu Ina, kemudian kita didampingi oleh 2 jagoan, Pak San sama Pak Ongki. Oh. Jadi kita berdelapan yang mandegani untuk PDKI ini. Oh, untuk menghandle kegiatan yang segitu banyak 8 orang. Wah, cukup keren sih, Bu. Sangat keren sih menurut saya. Kalau boleh tahu nih dengan kegiatan selama ini tuh kira-kira kegiatan apa aja sih yang sudah dijalankan oleh PDKI itu sendiri? Iya. Kegiatan PDKI Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Katedral itu kita mulai dengan pembelajaran bagaimana umat itu mau berdevosi kepada kerahiman ilahi, ya. Jadi kita punya pembelajaran yang disebut dengan 7 sesi, yaitu 7 kali pertemuan atau setiap bulan 1 kali pertemuan setiap Sabtu ketiga, yang terdiri dari 7 tema, ya, 7 tema, yaitu mengenai riwayat hidup Santa Faustina, kemudian mengenai gambar kerahiman ilahi, yang ketiga mengenai pesta kerahiman ilahi dan novena itu, dan yang keempat adalah mengenai doa koronka, kelima adalah mengenai jam kerahiman ilahi, dan yang berikutnya adalah keenam menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi, dan yang terakhir adalah spiritualitas kerahiman ilahi. Itu yang pembelajaran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara pewartaan kerahiman ilahi, di mana nanti para romo dan awam yang berkompeten dalam bidangnya itu kira-kira. Terbuka untuk semua umur gitu ya? Terbuka bebas untuk siapapun, yang tertarik. karena kita berbicara masalah kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu adalah kebaikan Allah, ya. Jadi mengundang semua, baik yang kecil, yang muda maupun yang tua pun sekalipun. Monggo, silakan datang. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau bergabung, nanti kita akan ada promosi ya Pak Bu ya. Ya, Salah satu pastinya. kegiatan dari PDKI, tapi nanti kita akan selipkan di akhir podcast kali ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, untuk pelaksanaan atau timeline dari kegiatan yang segitu banyak itu pembagiannya seperti apa ya Pak Bu? Setiap awal tahun kami pasti sudah punya kayak rencana strategi. Renstranya untuk setahun itu pasti sudah ada. Sudah dibuat oleh Booking dan saya juga yang sebagai sekretarisnya. Nah, untuk renstra yang sudah dibuat itu kita sedapat mungkin harus melaksanakannya. Meskipun kadang-kadang juga ada melesetnya ya Booking. Misalnya kalau ada bakso segala macam itu kok ya ada melesetnya, tentu kami minta maaf sebagai pengurus. Tapi secara keseluruhan kami berusaha untuk mentaati semua yang sudah kami rencanakan dari Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember. Berusaha untuk jaga komitmen gitu ya Bu? Haruslah. Jadi kita punya program kerja selama 1 tahun dari PDKI Oh, berarti HKY. setiap di akhir tahun dievaluasi untuk diperbaiki di Dan dibuat lagi untuk tahun selanjutnya. berikutnya Oh. berdasarkan evaluasinya. Menarik. Dengan kegiatan yang sebegitu padatnya ya Bu, kan kita harus jaga komitmen terus untuk terus dievaluasi di tiap tahunnya. Kira-kira tokoh apa sih yang menjadi teladan dari kelompok PDKI ini Bu? Iya. Untuk tokoh yang menjadi teladan dari kita berdevosi kerahiman ilahi adalah orang kudus yang disebut dengan Santa Faustina. Berasal dari Polandia, adalah seorang biarawati, di mana dia itu mendapatkan banyak wahyu dari Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Santa Faustina itu lahir tahun 1905 dan wafat pada tahun 1938. Jadi masih muda, usianya 33 tahun, sama seperti Yesus, ya. Tapi beliau, Suster Faustina ini sangat akrab sekali dengan Tuhan Yesus, berdialog. Maka Tuhan Yesus sangat cinta sekali dengan Suster Faustina dan memberikan banyak wahyu. Antara lain tadi yang saya sebutkan itu, ya. Dia memberikan wahyu-wahyunya, antara lain doa koronka dan novena itu yang diminta dia, dan pesta kerahiman nanti yang akan kita adakan bulan April nanti mendatang ini. Oke, ternyata teladannya adalah Santa Faustina ya. Saya ini sebenarnya kepo nih, kalau secara pribadi nih dari Bapak Ibu ini kira-kira ayat apa sih dari Alkitab yang membuat Bapak Ibu telaten, bahasanya telaten komitmen untuk terus mengabdikan diri di PDKI ini? Mungkin dari Ibu ini dulu. Menurut saya ayat yang paling berkesan bagi saya
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oh, seperti yang dikatakan Bunda Maria. Ya, kenapa saya bisa di sini? Kalau bukan Tuhan yang ngatur, saya pasti tidak ada di sini. Saya baru berkenalan dengan PDKI beberapa tahun. Ternyata saya banyak belajar, banyak mendapatkan rahmat, banyak mendapatkan wahyu seperti yang dikatakan Pak Yosef tadi. Maka saya berusaha untuk terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oh, oke. Kalau boleh tahu berapa tahun nih Bu di PDKI? Saya baru aja bergabung selama 3 atau 4 tahun. Tapi begitu banyak yang saya dapatkan, pertemanan, wahyu-wahyu, pembelajaran. Terima kasih untuk kesempatan. Oh, berarti Saya. sekitar 2022 ya? Iya, 2022. 2022. Oh, 22, 23 gitu kita Iya. setelah COVID gitu. Ya. Kalau mungkin dari Ibu, Saya ayat yang saya ini suka dari Yohanes 3 ayat 30 yang bunyinya dia harus semakin besar tetapi saya harus semakin kecil. Ya. Dengan kerendahan hati saya harus memuliakan kebesaran Tuhan. Ya. berarti dari ayat itu Ibu merasa bahwa hidup ini adalah untuk menjaga kebesaran dari nama Tuhan, memuliakan Iya. Tuhan. Ya. Itu yang bikin Ibu kuat ya untuk terus menjalankan dan berkomitmen di PDKI. Terutama dengan kerendahan hati ya. Tentunya nggak lupa untuk selalu rendah hati juga ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Ibu di PDKI sendiri? Saya sendiri waktu pelantikan oleh Monsinyur Sutekno Wisaksono itu saya ada. Jadi saya dari tanggal 3 Agustus 2007 itu saya ikut dilantik ya sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 18 tahun lebih ya. Iya. Hampir 19 tahun ini. Berarti nyaris seumur saya. Iya. Oke. Dan dari Bapak? Kalau saya ayat yang saya pegang untuk hidup saya, pedoman hidup saya adalah dari Matius bab 19 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu. Karena dalam hidup ini kan sulit, enggak ada masa-masa di mana susah, sulit itu, terpuruk tuh. Nah, kita harus kembali kepada Dia, Sang Pencipta. Siapa lagi kalau bukan Dia yang bisa menyelesaikan masalah itu? Begitu. Jadi itu yang saya pegang gitu. Itu yang bikin Bapak terus komitmen Jadi ya untuk kuat, di PDKI. terus melekat, menempel kepada Sang Pencipta kita yang Maha Rahim itu. Tapi segala berkat dan karunia pasti datangnya dari beliau ya. Pasti, dari Tuhan sendiri. pasti semuanya itu adalah milik Dia semuanya. Kalau boleh tahu Bapak di PDKI udah berapa tahun Pak? Saya baru kira-kira tahun 2023 itu. Baru kurang aja. lebih sama ya dengan Ibu ya. Berarti Ibu yang paling lama udah Iya, 18 tahun. Lama sekali. Oke, ini saya nih sebenarnya kepo sih Bu. Apakah ada cara untuk bisa bergabung di kelompok ini atau bagaimana? Atau cukup mengikuti kegiatan-kegiatan saja? Untuk acara teman-teman yang ingin bergabung di acara di PDKI HKY ini, kita setiap kegiatan itu ada mengeluarkan flyer. Flyer itu kita share ke masing-masing grup. Nah, silakan itu bisa ikut gratis tanpa dipungut apapun gitu ya. Jadi dan pembicaranya juga berkompeten pastor-pastor, imam-imam itu yang ikut meramaikan acara itu. Kira-kira begitu. Jadi, Pasti membantu pertumbuhan iman juga ya? sangat ya. Karena devosi itu sebenarnya adalah pupuk bagi iman seseorang itu. Kalau mau bertumbuh Iya, harus jadi dikasih seperti pupuk. tanaman itu harus dikasih pupuk. Iya. Nah, devosi itu antara lain salah satu pupuknya itu. Devosi, entah itu macam-macam devosi kan banyak di sini ya, gereja Katolik ya. Nah, itu. Kalau nggak salah PDKI ada 2 event ya yang mau dijalankan di April. Iya. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan nih Pak, mumpung kita di sini dengan Ibu atau Bapak salah satu memperkenalkan, nanti dibantu untuk ditayangkan nih posternya di podcast ya. Iya, oke. Jadi begini, ini waktu sudah menjelang ya. Jadi dalam gereja Katolik itu ada banyak macam doa novena. Salah satunya adalah novena kerahiman ilahi
yang setiap tahun dilaksanakan oleh para devosan kerahiman ilahi, di mana dilakukan mulai Jumat Agung. Nah, Jumat Agung nanti kita kan tanggal 3 April. Ya, itu Jumat Agung selama 9 hari, berakhir tanggal 11 April, dan puncaknya adalah tanggal 12 April, hari Minggu itu adalah Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Ya, jadi novena Kerahiman Ilahi itu adalah novena yang istimewa bagi kami. Karena apa? Karena itu adalah yang diminta sendiri oleh Yesus kepada Suster Faustina pada waktu itu. Ya, jadi novena itu adalah novena yang istimewa karena diminta sendiri oleh Yesus untuk dilaksanakan mulai Jumat Agung. Itu permintaannya. Maka novena itu di seluruh dunia itu mulai Jumat Agung semua, novena Kerahiman Ilahi itu. Seluruh dunia yang berdevosi pada Kerahiman Ilahi ya. Dan istimewanya novena itu teksnya, perancangnya, desainernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-9 itu tema teksnya itu dibuat oleh Yesus sendiri. Bukan oleh orang, bukan oleh manusia, tapi Yesus sendiri yang membuat. Dan novena ini adalah novena yang sangat sempurna menurut kami. Karena apa? Karena semua kebutuhan umat manusia di dunia ini dipenuhi oleh Yesus. Siapapun ada dalam novena itu, mulai dari hari pertama sampai hari ke-9. Ya. Kemudian istimewanya lagi, di mana pada hari pertama itu ada amanat pembuka novena yang Yesus minta kepada Faustina untuk diminta amanat pembuka yang dia minta 9 hari berturut-turut melakukan novena itu. Ya. Dan kemudian dalam novena itu nanti ada doa spesial, doa khusus yang untuk masing-masing tema, di mana tema itu hari pertama sampai dengan spesial punya doa yang ditujukan kepada 2 sosok ilahi, yaitu adalah Yesus yang Maha Rahim dan Bapa yang kekal. Itu doanya. Selain itu, Yesus juga pernah berpesan kepada Faustina bahwa orang-orang yang didoakan itu, dia mengatakan begini, aku akan membawa semua jiwa masuk ke rumah Bapakku. Nah, karena luar biasa itu. Jadi janji Yesus begitu. Jadi semua yang didoakan oleh para devosan ini akan dibawa masuk oleh Yesus ke rumah Bapa. Memberi ketenangan jiwa juga. Nah, iya. Jadi semua orang yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang di purgatorium itu kita doakan semua. Kalau yang di purgatorium itu nanti pada hari ke-8, ya. Itu banyak itu. Ada khusus-khusus. Iya, khusus. Kemudian mengapa dilaksanakan mulai Jumat Agung? Ya, ini kan ada pertanyaan, kenapa kok Jumat Agung seluruh dunia melaksanakan? Karena itu adalah persiapan menjelang Pesta Kerahiman Ilahi yang minggu nanti tanggal 12 April ya, di mana istana surga itu Yesus sendiri sang Raja Kerahiman itu membagi-bagikan kado istimewa kepada para umat yang berdevosi, yang berdoa novena itu dalam bentuk indulgensi penuh gitu ya. Dan juga selain itu para devosan ini membantu orang-orang yang didoakan ya, jiwa-jiwa atau kelompok-kelompok yang didoakan itu, yaitu membuka pintu keselamatan bagi mereka. Jadi bagi orang berdosa, bagi orang yang saleh, bagi imam, kaum religius, itu didoakan semua, ya. Jadi banyak temanya itu. Jadi di sini para devosan itu membuka 9 hati Yesus. Ya, di mana dibuka hati Yesus itu kita masukkan semua, ya, dimasukkan, benamkan hari ini, benamkanlah jiwa-jiwa itu, ya. Jadi ada 9, kalau boleh saya jelaskan. Hari pertama itu kepada seluruh umat manusia, khususnya untuk orang-orang yang berdosa, seperti saya, gitu, dan semua itu ya, berdosa semua kan, ini kan, ya. Hari kedua untuk para imam dan kaum religius, spesial didoakan hari kedua. Hari ketiga adalah orang-orang yang saleh dan setia, yang saleh doanya kusuk itu didoakan semua, ya, setia. Kemudian hari keempat untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Nah, ini didoakan supaya mengenal Yesus itu ya. Hari kelima untuk orang-orang yang tersesat,
Jadi yang Domba-domba yang hilang. meninggalkan gereja itu. Domba-domba Ya, hilang. yang domba-domba hilang kan itu bisa dicari, didoakan tuh. Hari ke-6 itu orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati serta anak-anak kecil. Ya, anak kecil. Hari ke-7 adalah untuk orang-orang yang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Seperti kita ini kan berdevosi pada kerahiman ilahi. Hari ke-8 untuk jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Jadi jiwa-jiwa yang sudah meninggal tapi belum, dia kepingin masuk surga tapi belum boleh kan, harus ngantri dulu di purgatorium. Nah itu. Dan yang hari terakhir, hari ke-9 adalah untuk orang-orang yang suam-suam kuku. Jadi kadang panas, kadang dingin, gitu ya. Kadang ke gereja, kadang enggak. Ini kita doakan semua itu. Kayak umat-umat yang datang cuma Natal, Paskah. Iya, yang napas itu ya, Natal Iya, dan napas. Paskah. Kapal selam itu ya. Doakan. Nah, kita doakan semua supaya lebih aktif kembali. Itu kira-kira tema yang kita doakan pada hari novena itu. Oh, begitu ya. Kita banyak dan luas ya, Pak, untuk Luas, pertumbuhan. Jadi semua kebutuhan manusia itu dipenuhi oleh Yesus dan itu sempurna sekali itu. Tidak Kalau ada. untuk pelaksanaannya jam berapa, Pak? Nah ini tergantung pelaksanaannya tuh. Tergantung karena kan itu kan Jumat Agung. Nah kalau Jumat Agung itu kan ada acara di gereja, jadi nggak mungkin sore, Iya. harus pagi gitu ya gitu. Jam Kemudian kalau 12. Jam 12. Itu Ada jam- jadwalnya. nah jadwalnya ada nanti di poster. dibagikan Iya. nanti. Ya, nanti mungkin teman-teman Di-share. bisa lihat nih di Hmm. poster sudah cukup lengkap ya, Pak. Iya. Siapa aja yang membawakan tema-temanya. Iya, Juga ada untuk ada. jamnya, lokasinya Betul. di mana juga Iya. lengkap. Sudah lengkap. Iya. Ini apakah perlu pendaftaran atau ternyata langsung datang aja nih, Pak? Tidak perlu, langsung datang langsung aja. datang ya? Ya. Siapapun boleh bergabung. Monggo silakan. Teman-teman yang mungkin tertarik boleh banget nih langsung aja cek posternya, terus kalau tertarik boleh langsung datang nih ke tempatnya karena ternyata PDKI ini terbuka ya untuk siapa aja, siapapun umurnya, siapapun kalian mungkin ya yang merasa terpanggil untuk memupuk kembali iman kekatolikannya, boleh banget langsung join ya. Iya, boleh. Oke nih. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman sekalian? Dalam Iya. novena itu ada pengakuan dosa juga ya Pak? Oh ya, di samping itu juga pada novena hari terakhir, hari ke-9 disediakan waktu untuk pengakuan dosa. Karena syarat indulgensi penuh itu adalah antara lain sudah menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Dan kedua, yaitu pada hari hanya menerima ekaristi. Ya. Dan juga mendoakan wujud paus yaitu berupa 1 kali kredo, 1 kali Bapa kami, dan seruan Yesus yang Maha Engkaulah andalanku. Itu aja itu. Jadi bebas, ya. Oke, mungkin teman-teman ternyata ada hal menarik nih, teman-teman bisa lakukan pengampunan dosa ya Pak? Iya. Ya, ketika mengikuti kegiatan ini. Iya. Karena kita akan menerima kado istimewa. Oh iya, harus Itu membersihkan diri. setahun sekali tuh diadakannya itu. Jadi Minggu Kerahiman Ilahi atau Pesta Kerahiman Ilahi gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang tertarik, kami kedatangannya untuk ikut kegiatan dari PDKI ini tentunya. Baik, terima kasih Pak Bu untuk waktunya. Terima kasih Terima sudah kasih kembali. mengajak kami semua untuk lebih mengenal terkait dengan PDKI itu sendiri. Semoga makin banyak nih teman-teman yang tertarik untuk bergabung di berbagai kegiatan. Yang mungkin teman-teman yang kepo bisa banget untuk perhatikan terus flyer-flyer yang dibagikan oleh PDKI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk Sobat Katedral yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami, yaitu Katedral Surabaya, agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye! Bye-bye. Bye.